Akibat luka yang dialaminya, Prada Wahid sampai harus menjalani tindakan operasi akibat bacokan pelaku. Selain Prada Wahid, ada 2 warga sipil yang juga mengalami luka akibat perlawan pelaku. Sementara, pelaku tewas diamuk massa yang emosi dengan perlawanannya hingga melukai 3 orang termasuk anggota TNI. Peristiwa itu terjadi kawasan Talang Kedondong, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Sukarami, Palembang, pada Rabu, tanggal 15 Januari tahun 2025, kemarin. Diketahui, Prada Wahid adalah anggota TNI AD dari Kodam 2, Sriwijaya. Kapendam 2, Sriwijaya Kolonel Ing Dr. Spaiman, MIP mengatakan Prada Wahid pada saat kejadian sedang bertugas menjaga rumah Waster Kasdam 2, Sriwijaya. Prada Wahid sehari-hari bertugas sebagai ajudan Waster Kasdam 2, SWJ, ujar Kol Paiman saat dikonfirmasi, Kamis, tanggal 16 Januari tahun 2025. Saat ini Prada Wahid masih dirawat secara intensif di RSAK Gani setelah mengalami luka robek dan menjalani operasi. Semalam alhamdulillah Prada Wahid sudah sadar, sehabis jalani operasi di RSAK Gani, katanya. Kapendam menjelaskan kronologi terjadinya pembacokan yang dilakukan oleh pelaku pencurian terhadap Prada Wahid. Kejadian berawal sekitar pukul 11.55 waktu Indonesia Barat. Warga memberitahukan ada pencuri di rumah milik Pak Eko kepada warga yang bernama Bayu, 31. Kemudian Bayu menunggu pelaku pencurian yang melompat pagar, kemudian lari dan akhirnya berhasil ditangkap oleh Bayu di samping rumah Pak Eko, tuturnya. Kemudian warga yang bernama Bayu membawa pelaku pencurian dengan maksud dan tujuan untuk diamankan di sebuah rumah dari amukan warga. Tetapi pelaku pencurian berusaha kabur dan kebetulan pada saat itu ada seorang laki-laki yang membawa rumput dan sebilah arit. Kemudian pelaku merampas arit tersebut sehingga tukang rumput tersebut terluka. Atas tindakan pelaku tersebut, Prada Wahid yang berada di lokasi kejadian tersebut segera mengejar pelaku pencurian. Namun pelaku mengayunkan arit ke arah Prada Wahid sehingga melukai bagian perutnya, katanya. Melihat Prada Wahid terluka dan sudah berlumuran darah akibat dibacok pelaku pencurian. Kemudian Bayu bersama beberapa warga mengevakuasi korban ke RS Fatimah Palembang untuk mendapatkan pertolongan dan dilakukan tindakan medis. Lalu Prada Wahid dibawa ke RSAK Gani untuk diberikan penanganan medis lebih lanjut. Dikarenakan warga sudah emosi terhadap pelaku pencurian dan pembacokan, sehingga warga masyarakat beramai-ramai menghakimi pelaku dan menyebabkan pelaku pencurian meninggal dunia di tempat kejadian, tutupnya. Satu warga yang terkena sabetan senjata tajam celurit atau arit oleh seorang pelaku percobaan pencurian di sebuah rumah kosong yang tewas diamuk massa telah pulang dari rumah sakit. Dari informasi dihimpun ada 3 orang yang terkena serangan oleh almarhum pelaku sesaat sebelum diamuk massa yakni Tezar, Sukar, dan Prada Wahid anggota TNI. Kapolsek Sukarami, Kompol Alex Andrian mengatakan saat ini tinggal 1 orang lagi yang masih dirawat di rumah sakit karena mengalami luka robek di perut, yakni Wahid. Tezar luka memar, Wahid luka robek di perut, Sukar luka kecil di jari. Satu lagi warga kemarin sudah pulang yakni Pak Sukar. Jadi masih 1 lagi yang masih dirawat di rumah sakit, ujar Alex ketika dikonfirmasi, Kamis, tanggal 16 Januari tahun 2025. Sedangkan identitas pelaku percobaan pencurian yang tewas setelah melawan dan menyerang warga diketahui bernama Tono, warga Talang Keramat, Kabupaten Banyuasin. Untuk almarhum jenazahnya semalam sudah dijemput pihak keluarga di Rumah Sakit Bayangkara, katanya. Setelah menginterogasi sejumlah saksi, pihaknya memastikan pelaku percobaan pencurian di kawasan Talang Kedondong, Jalan Ujung Landasan, Kelurahan Kebun Bunga itu hanya 1 orang. Cuma sendiri, gak ada pelaku lainnya. Kami sudah interogasi beberapa saksi, pungkasnya. Aksi heroik TNI amankan pencuri dari amukan warga, malah kena bacok pelaku. Seorang anggota TNI AD dari Kodam 2 SWJ bernama Prada Wahid, terluka akibat terkena sabitan arit, saat berusaha mengamankan pelaku pencurian dari amukan warga masyarakat di RT 42 RW 10 Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Sukarami Palembang. Pada Rabu, 15 Januari 2025, sekitar pukul 11.55 waktu Indonesia Barat. Menurut Kapendam 2 SWJ kejadian berawal sekitar pukul 11.55 WIB, Saudara Eko memberitahukan ada pencuri di rumah milik Pak Eko kepada Saudara Bayu, kemudian Saudara Bayu menunggu pelaku pencurian yang melompat pagar, kemudian lari dan akhirnya berhasil ditangkap oleh Saudara Bayu di samping rumah Pak Eko. Kemudian Saudara Bayu membawa pelaku pencurian dengan maksud dan tujuan untuk diamankan di sebuah rumah dari amukan warga. Tetapi pelaku pencurian berusaha kabur dan kebetulan pada saat itu ada seorang laki-laki yang membawa rumput dan sebilah arit,
Kemudian pelaku merampas arit tersebut sehingga tukang rumput tersebut terluka. Atas tindakan pelaku tersebut, lanjut Kapendam, Prada Wahid yang berada di lokasi kejadian tersebut, segera mengejar pelaku pencurian. Namun pelaku mengayunkan arit ke arah Prada Wahid sehingga melukai bagian perutnya. Melihat Prada Wahid terluka dan sudah berlumuran darah, akibat dibacok pelaku pencurian, Saudara Amin, kemudian Saudara Bayu bersama beberapa warga mengevakuasi korban ke RS Fatimah Palembang untuk mendapatkan pertolongan dan dilakukan tindakan medis. Saat ini Prada Wahid sudah dibawa ke RS AK Gani Palembang untuk penanganan lebih lanjut. Anggota Polsek Sukarami bersama Satreskrim Polrestabes Palembang sedang menghimpun keterangan saksi dan warga yang menjadi sasaran pembacokan pelaku pencurian saat diamankan. Kapolsek Sukarami Kompol Alex Andrian mengatakan, dari TKP pihaknya mengamankan sejumlah barang yang terjadi peristiwa tersebut. Kami sudah cek TKP dan menanyakan kepada saksi-saksi yang mengetahui peristiwa, kemudian kami turut mengamankan barang-barang yang terkait peristiwa itu meliputi arit, kayu, dan batu, ujar Alex saat dijumpai di lokasi, Rabu, 15 Januari 2025. Pihak kepolisian kini masih mendalami motif terjadinya peristiwa pengeroyokan itu yang berawal dari tertangkapnya pelaku yang diduga hendak mencuri. Polsek Sukarami juga mendalami keterangan saksi yang berjumlah 3 orang. Informasi masyarakat ada percobaan pencurian, ada 3 orang lagi kami interogasi, katanya. Dikabarkan ada 2 orang terluka akibat serangan pelaku yang tewas yang merebut arit milik seorang warga. Namun ia belum menegaskan kalau salah satunya adalah seorang anggota TNI yang sempat mengamankan pelaku percobaan pencurian. Akan kita beritahu lebih lanjut. Ia almarhum ini sempat melukai warga. Kita akan cek dulu apakah salah satunya itu personel atau warga sipil, pungkasnya. Ya karena mbak warga, masa ya? Karena ini lagi ya. Kondisinya seperti apa tadi Pak? Sudah ini. Isi berdarah ya? Pak, tapi informasi yang kita dapat, yang meninggal ini banyak yang mengejar masa itu seperti apa? Yang meninggal ini tersangka, pelaku. Oh, pelaku. Karena ada korban yang nangkep itu termasuk anggota TNI ini luka masih di rumah sakit. Oh, di sedangkan pelaku Bang. Yang anggota TNI tersebut sekarang Masih di rumah luka dan sakit. dirawat di rumah sakit. Berarti ada pergulatan Pak RT ya? Ya, karena pas posisi tadi tuh udah dapat maliknya tuh kebenaran ada warga lewat bawa biasa nyari apa rumput. Ada arit, nah itu direbut oleh tersangka. Jadi pas di perebutan itu ya ini kan termasuk luka. Maling apa Pak informasinya Pak? Belum tahu informasi. Rumah kosong tapi sudah ketahuan. Itu yang sendiri atau dengan siapa? Informasi kabarnya orang dua, tapi belum tahu informasi ini kan. Pelaku datang ke sini pakai motor, pakai berjalan kaki. Nah kurang tahu juga gitu. Itu pelaku itu warga kita bukan? Pelaku bukan. Dari luar kayaknya. Bukan. Tadi sempat ditanyain kan masih sempat tapi sudah sekarang kan balik ke Tangkramat tadi kan. Simpang Tangkramat. Berarti anggota TNI menjadi korban luka sekarang kondisinya seperti apa? Masih dioperasi, masih dijahit. Dibawa ke rumah sakit mana? Ke Gani ya, sudah pindah. Lukanya di mana Pak RT? Lukanya Di perut. di perut, robek ya? Robek. Sempat kabarnya keluar ususnya. Jam berapa Pak kejadiannya? Kejadian sekitar jam kita acara tadi Pak. Jam 11-an ya. Jam 11-an kurang lebih. Pak RT informasinya di sini memang rawan maling ya? Iya Pak. Sebulan bisa berapa kali Pak? Pokoknya dia ini rumah kosong. Motor kata juga banyak. Motor. Rumah kebenaran rumah Ustadz itu. Pondok pesantren, motor hilang. Nah yang di Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.